Yosua berkata, tugas di depan tidak mudah. Kamu tidak akan bisa. Tuhan kita Tuhan yang cemburu. Dia katakan, aku dan keluargaku akan melayani Tuhan. Dia contohkan bahwa paling tidak, kalau semua tidak mau, tetap aku jalan ikut Tuhan. Saya akan mulai dengan pembahasan pasal 23 dan 24. Jadi ini adalah pidato terakhirnya Yosua, ya, pesan-pesan terakhir seorang pemimpin. Kalau sudah lihat di pasal 23 ayat-ayat pertama dikatakan, sudah lama sejak keadaan damai, ya, sudah dibagi semua tanahnya, sudah dibagi tugas akhirnya mengalahkan suku-suku yang belum dikalahkan di wilayah mereka. Keadaan damai, ya. Kemungkinan bisa damainya itu bisa 14 tahun atau hampir 20 tahun, tergantung waktu masuk ke Kanaan Yosua umur berapa, ya. Nah, ini kata-kata terakhirnya. Jadi kita perlu menyiapkan apa pesan-pesan terakhir kita seandainya besok adalah hari terakhir kita. Yosua berpikir, ya, dia sepanjang hidupnya dari sejak muda dia ingin supaya hidupnya berguna buat Tuhan, supaya orang Israel menikmati janji Tuhan, ya. Kemudian masuk ke tanah perjanjian, bebas dari perbudakan, hidupnya sesuai janji Tuhan, makmur, sukses, berkemenangan, fulfill. Tapi kemudian dia ngamati selama ini apa yang menggelisahkan hatinya. Tentu saja dia khawatir kalau semua perjuangannya selama ini akan sia-sia, ya, akan tidak berguna lagi. Jadi kemudian dia berpikir, apa yang bisa derail, bisa menyebabkan bangsa Israel tidak menikmati janji Tuhan secara sepenuhnya. Nah, kalau kita pelajari pasal 23 dan 24 ini, ada beberapa hal, ya. Yang pertama, Yosua khawatir kalau orang Israel tidak menuntaskan misi mereka. Mereka semua sudah punya rumah. Dikatakan, kamu mendiami rumah yang tidak kamu bangun. Kamu menikmati kebun anggur yang tidak kamu buka sendiri. Tidak kamu tanam benihnya. Kamu tinggal menikmati saja. Tapi masih ada musuh di daerah mereka. Kekhawatirannya Yosua adalah mereka tidak menuntaskan seperti perintah Tuhan, menghabisi semua musuhnya. Ya. Akibatnya apa kalau mereka tidak menuntaskan misi? Ya, semua yang tidak diselesaikan pekerjaan Tuhan akan menjadi beban di kemudian hari, akan menjadi perangkat buat mereka sendiri. Yang kedua yang dikhawatirkan adalah kalau kemudian orang-orang ini atau hal-hal lain menyebabkan orang Israel tidak lagi mengikuti arahan Tuhan. Ya, Israel itu dipimpin oleh imam nantinya berupa teokratik, Tuhanlah rajanya. Nanti kalau orang Israel minta raja pada zamannya Samuel, ya, Samuel berkata, kenapa kamu menolak Tuhan, pemimpinmu sendiri? Imam besar hanya fasilitator saja. Ya. Jadi kalau mereka tidak lagi ikut pemimpinnya, ikut Tuhan, itu yang dikhawatirkan. Makanya dia pesan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Lurus, stay the course. Apa yang Tuhan perintahkan. Yang ketiga yang dikhawatirkan oleh Yosua, kalau mereka kawin campur dengan penduduk lokal yang menyembah berhala. Seperti kejadian di Bilangan pasal 21 sampai 25. Akibatnya tulah datang, ribuan orang mati, sampai Pinehas kemudian melemparkan tombaknya. Ya, dan tulahnya berhenti karena passion yang ditunjukkan oleh Pinehas. Yang keempat adalah oleh karena perempuan tadi, kemungkinan orang Israel akan menyembah ilah-ilah lain. Ya. Jadi 4 hal ini yang dikhawatirkan oleh Yosua. Kalau ini terjadi, maka semua perjuangan selama ini, ya,
seluruh hidupnya puluhan tahun memimpin tentara Israel akan sia-sia. Semuanya yang sudah dibangun, diperjuangkan, semua pengorbanannya akan berakhir dengan sia-sia. Karena dia tahu ada kutuk, ada berkat yang sudah diucapkan waktu masuk ke tanah perjanjian. Keempat hal ini adalah bagian daripada kutuk. Ya, dan dia ulangi lagi di pasal 23, kalau kamu kerjakan ini, di pasal 24, kamu akan dikeluarkan dari tanah ini, dibuang. Seperti bangsa-bangsa Moab, bangsa Kanaan, bangsa Amori, yang dikeluarkan, dibunuh, dibinasakan oleh orang Israel. Jadi ini yang ganggu pikirannya Yosua. Dia tidak tahu dia punya berapa lama, tapi dia ingin address pada pidatonya yang terakhir, bagaimana supaya hal ini tidak terjadi. Lah ada 4 hal strateginya Yosua. Bagaimana supaya apa yang dia gelisahkan tidak terjadi pada orang Israel. 4 hal itu adalah who, ya, seperti bukunya James Collins, mulai dengan who dulu. Siapakah orang-orang yang bisa dipakai untuk menjaga supaya tidak jatuh ke sana. Yang kedua, where, di mana kita mulai gerakan ini. Yang ketiga, bagaimana supaya seluruh rakyat bisa commit kepada proyek yang mau dikerjakan ini. Dan yang keempat, diberi encouragement, yaitu janji Tuhan. Jadi, siapa dulu? Di mana akan dikerjakan? Bagaimana supaya orang semua bergabung? Dan keempat adalah bagaimana mereka diingatkan untuk bergantung kepada janji Tuhan. Kita mulai dengan yang pertama. Who are the problem solver? Yang bisa sustain the legacy, supaya sukses di tanah Kanaan berlangsung terus. Ya, bagaimana melanggengkan legacy saudara. Di pasal 23 ayat 3 dikatakan, diawali dengan you have seen, kamu sudah melihat. Ya, kamu sudah melihat sendiri bagaimana Tuhan mengerjakan semua ini. Apa yang ingin saya sampaikan, caranya Yosua, ya, kemana-mana dia melayani, kemana dia perang, kemana dia rapat, kemana dia bernegosiasi, ya, selalu dia ajak para pemimpin di sekitarnya. Nah, saya dorong saudara, banyak saudara melayani, jangan pernah melayani sendiri. Ya, jadi kalau ada tawaran pelayanan, ada rapat, ada proyek tertentu, ada tugas tertentu, ada tanggung jawab tertentu, selalu ajak orang-orang yang saudara mau bangun. Ya, orang-orang pemimpin lain sekitarmu. Supaya mereka juga melihat apa yang saudara lihat, mengalami apa yang saudara alami. Para rasul mencari penggantinya Yudas. Mereka berkata syaratnya adalah orang-orang yang eyewitness, yang mengalami seperti yang kita alami sejak pertama kali dengan Tuhan Yesus. Penting sekali untuk mulai dengan orang yang mengalami, bukan sekedar orang yang tahu. Ya, pemimpin berikutnya orang yang mengalami apa yang saudara alami sangat penting. Jadi kalau saudara punya tanggung jawab apa, pelayanan apa, tugas apa, jangan pergi sendiri, jangan kerjakan sendiri. Entah itu rapat, entah itu negosiasi, entah itu khotbah, entah itu apapun tugasnya. Ajak orang lain, beri kesempatan orang melihat, menyaksikan tangan Tuhan bersama saudara. Who? Dia cari orang-orang yang pernah ngalami bersama dia. Jadi nomor 2, use every ministry leadership opportunity to build others leaders around you. Ya, gunakan semua kesempatan pelayanan, kepemimpinan untuk membangun pemimpin di sekitarmu. Jadi setiap kali ada tugas, setiap kali ada tanggung jawab, setiap kali ada pelayanan, apapun juga, ya, beri itu, lihat itu sebagai kesempatan untuk bawa orang lain ngalami apa yang saudara alami. Dengan demikian saudara membangun kepemimpinan mereka. Yang ketiga, dalam menerima tugas, pelayanan, tanggung jawab apapun juga, ya, baik itu di rumah, baik itu di organisasi, di gereja, di pelayanan, di perusahaan, ya, di sermon nomor 1 bukan what to bring, message-nya apa, bukan begitu, tapi pemikiran pertama harus siapa yang harus pergi bersama saya.
Ya, siapa yang saya mau bawa pergi bersama saya? Prioritas adalah siapa. Nomor 4, kalau saudara bawa orang-orang untuk menyaksikan karya Tuhan bersama saudara, nanti suatu saat itu akan kembali memberkati saudara. Saya berkali-kali ngalami, ya, melayani atau rapat atau pegang tanggung jawab bersama orang-orang lain. Kemudian hari pas saya menghadapi tantangan, saya lupa, orang itu datang dan mengingatkan saya, kamu tidak ingat waktu itu Tuhan bertindak begini, Tuhan ngomong begini dan segala macam. Itu akan kembali kepada saudara. Ya, semua pengalaman yang saudara invest ke orang-orang pemimpin di sekitarmu, ya, akan kembali kepada saudara. Jangan menjadi pemimpin lone ranger kemana-mana sendirian. Selalu bawa orang, selalu saksikan kebaikan dan kehebatan Tuhan bersama orang-orang di sekitarmu. Ini capacity building. Prioritasnya jangan pernah pergi sendiri. Nomor 2, where? Di mana? Waktu itu ibu kotanya adalah Shilo. Tabut Allah ada di mana? Ada di Shilo. Pemimpin imam-imam besarnya di mana? Di Shilo. Tapi sengaja Yosua minta berkumpulnya di Sikem. Pertama kali mereka setelah mengalahkan Yeriko dan Ai di pasal 8, mereka pergi ke Sikem. Di Sikem itu mereka kemudian mengikat perjanjian dengan Tuhan, membacakan di Mount Ebal dan Mount Gerizim, kutuk dan berkat. Itu perjanjian yang dibaharui begitu mereka masuk tanah perjanjian. Jadi kenapa dipilih Sikem? Karena Sikem adalah tempat pertama, kalau sudah baca Kejadian 12 ayat 7, pertama kali Allah menampakkan diri kepada Abraham. Pertama kali ada perjumpaan Allah menampakkan diri kepada Abraham. Memang waktu di Haran, Tuhan berfirman pada Abraham, ya, pergi ke tempat yang aku akan tunjukkan kepadamu. Abraham mungkin dengar suaranya Tuhan di Haran. Tapi di tanah perjanjian, tempat pertama kali dalam hidupnya Abraham, dia lihat Tuhan adalah di Sikem. Di mana pertama kali saudara lihat Tuhan itu penting. Ya. Selalu harus kembali ke sana, kembali ke kasih yang mula-mula, kembali kepada hadiratnya yang mula-mula, kembali kepada melihat kemuliaannya yang mula-mula. Sikem saudara itu penting. Ya. Banyak orang jatuh karena tidak lagi atau melupakan Sikem pada saat pertama saudara berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, pertama kali Allah berjanji akan memberikan tanah itu kepada Abraham dan keturunannya juga di Sikem. Ya. Jadi Yosua sengaja membawa semua orang Israel kumpul di Sikem supaya basisnya itu kuat. Di tanah ini Abraham dapat janji tanah perjanjian ini pertama kali. Kita berdiri atas janjinya Tuhan. Ya. Di sini Tuhan menampakkan diri pertama kali. Pengalaman itu modal kita. Sejauh kita lihat Tuhan, kita aman. Sejauh kita lihat Tuhan, kita menang. Sejauh kita lihat Tuhan, kita akan berdampak. Dasarnya apa? Janji Tuhan di Kejadian 12 ayat 7. Di sini juga pertama kali mezbah, penyembahan dinaikkan oleh Abraham di tanah perjanjian. Sikem dipilih oleh Yosua karena ini tempat yang kudus di mana Allah menampakkan diri. Jadi setelah ketemu orang-orangnya, ya, saya ingin saudara bisa menerapkan ini. Apa yang menjadi kegelisahan saudara supaya tidak sia-sia usahamu. Engkau sudah invest di anakmu, engkau sudah invest di gereja, di perusahaan, di organisasi, di keluarga. Jangan sampai kemudian derail sia-sia. Pertama, bangun pemimpin. Cari orang-orang, ajak jalan bersama. Nomor 2, kembali ke tempat di mana Tuhan menampakkan diri. Berdiri atas janjinya Tuhan. Di samping itu, tadi semua adalah keputusannya Tuhan.
Untuk kelangsungan selanjutnya, tadi di Kejadian itu Tuhan yang berjanji. Untuk kelangsungan berikutnya, di Yosua 8, pertama kali perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel di tanah perjanjian adalah di Sikem juga. Dan sekarang di akhir hidupnya Yosua, dia ingin dibaharui sekali lagi perjanjian ini juga di Sikem. Yang ketiga, buy-in. Bagaimana strateginya supaya seluruh rakyat, seluruh pemimpin bisa committed menjaga supaya tidak jatuh, tidak terusir dari tanah ini. Langkah pertama, bawa semua pemimpin untuk berada dalam satu kapal. Ya, kumpulkan semua di Sikem. Kumpulkan dulu semua yang pernah ngalami seperti yang dialami oleh Yosua. Yosua 23 ayat 2 dan 3. Kumpulkan semua yang punya pengalaman yang sama, punya persepsi yang sama. Semua yang ngalami Tuhan. Bukan orang yang kata orang, dengar orang, dan segala macam. Yang ngalami. Langkah kedua, ya, dapatkan dukungan dari para pemimpin. Message-nya apa? Kesepakatannya, poinnya apa? Jangan banyak-banyak. 3 saja. Kalau sudah baca di pasal 23 ayat 6-8, ya, ada 3 hal yang kita sepakat. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. 1. 2. Jangan kawin mengawinkan dengan penduduk negeri. 3. Jangan menyembah ilah lain. Semua sepakat. Kalau mungkin ditambah yang lain-lain mungkin ada yang tidak sepakat. Tapi 3 ini semua sepakat. Ya, sepakat langkahnya minimal, kesepakatannya adalah 3 don'ts ini. 3 don'ts. Langkah berikutnya adalah presentasi. Nah, kemudian Yosua mempresentasikan kepada semua umat. Di pasal 24 ayat 2-13, dia menceritakan why. Semua perbuatan baik Tuhan. Tuhan mengambil Abraham dan Nahor dari tanah Ur Kasdim. Ya, dia yang memberikan Ishak. Ishak diberi Yakub dan Esau. Esau diberi Edom, kemudian Yakub dibawa ke Mesir, tanah diberikan. Jadi semua, Musa diutus, semua Tuhan mengerjakan, semua kebaikan Tuhan. Dikatakan, I did this, I did that. Tuhan yang mengerjakan semuanya. Why? Kenapa kita perlu membuat perjanjian yang baru? Karena semua kebaikan Tuhan. Tuhan yang sudah memulai semuanya. Nomor 2, diskusikan tantangan yang akan dihadapi. Waktu orang Israel berkata, kami siap. Kemudian Yosua berkata, tugas di depan tidak mudah. Kamu tidak akan bisa. Tuhan kita Tuhan yang cemburu. Jadi dijelaskan, ya, ikut Tuhan itu tidak gampang. Butuh komitmen penuh. Butuh fokus ke dia. Tidak bisa dibuat sambilan dan segala macam. Yang ketiga, dia demonstrasikan komitmen. Dia katakan, aku dan keluargaku akan melayani Tuhan. Dia contohkan bahwa paling enggak, kalau semua enggak mau, tetap aku jalan ikut Tuhan. Ya. Yang keempat, dia undang orang untuk meresponi. Maka hari ini kalian harus milih. Ya. Jangan besok, jangan lusa. Hari ini harus milih, harus meresponi. Dan yang kelima, buat batu peringatan untuk reminder, untuk kita kembali ke sini lagi, kembali ke Sikem lagi, kembali ke Sikem lagi, supaya ingat akan komitmen kita hari ini. Ini seorang profesor di Harvard namanya Michael Porter. Dia ahli strategi. Ya. Dia penasehat, dulu pernah jadi penasehatnya India dan beberapa negara lain. Dia berkata, strategy is a choice. Strategi itu definisinya apa sih? Milih. Tujuannya A, milih jalannya yang mana, itu strategi. Strategi berarti kita harus berkata tidak untuk hal-hal tertentu. Ya. Jadi nanti dalam kita ngatur pilihan mana, kita harus berkata tidak untuk yang tidak menolong kita untuk bisa menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan. Yang keempat, yang dikerjakan Yosua, encouragement. Modal terpenting dalam sebuah transisi kepemimpinan adalah janji Tuhan.
Dibawa semua kepada persepsi yang sama, menyamakan persepsi dengan semua orang Israel. Jadi pasal 23 itu hanya rundingan dengan para pemimpin, pasal 24 seluruh rakyat gabung. Di pasal ini disampaikan bahwa Tuhan, yang nomor satu, kita sepakat bahwa Tuhan sudah menyelesaikan semua bagiannya. Dikatakan di ayat 14, tidak ada satupun janji Tuhan yang tidak digenapi. Tuhan tidak utang apa-apa. Semua janji, sedetail apapun sudah dilengkapi. Dia ingin mendapat kesepakatan. Jangan sampai kemudian orang bisa ngomong macam-macam. Sekarang apakah sepakat Tuhan sudah selesaikan bagiannya? Semua sepakat. Nomor 2, Musa dan Yosua juga sudah menyelesaikan semua tanggung jawabnya. Dikatakan di ayat yang keempat, Musa sudah selesai tugasnya, Yosua sudah selesai tugasnya. Tanah sudah dibagi, sudah dirampas, sudah dibagi kepada semua suku. Kemudian yang ketiga, sekarang yang belum selesai adalah tugas kalian. Sekarang ini adalah game kalian. Ini waktumu. Tuhan akan membuat kalian juga sukses. Completing the job. Bagiannya Tuhan sudah selesai. Sudah. Bagiannya Musa dan Yosua sudah selesai. Sekarang bagiannya pemimpin-pemimpin berikutnya. Kata-kata akhir Yosua, kalau mau diringkaskan, apa sih? Yang pertama, dia bilang fokus, stay on course. Jangan menyimpang kanan, jangan menyimpang kiri. Fokus. Jangan bersandar pada kemampuanmu sendiri. Bersandar pada Tuhan saja. Jadi di ayat 6, ayat 9, pesannya jangan bersandar kepada kemampuanmu sendiri. Kemudian di bagian kedua, pilihlah mitra yang benar. Ya. Jangan kawin-mengawinkan dengan bangsa penyembah berhala. Jangan sampai kamu mengandalkan bangsa lain. Pasangan hidup yang tidak menyembah Yehova. Yang ketiga, harus terus nempel pada Tuhan. Ayat 8, 9, sampai 11. Jangan andalkan ilah lain. Jadi kalau mau diringkas kata-kata terakhirnya, pidatonya Yosua adalah, jangan andalkan kemampuanmu. Jangan andalkan bangsa lain atau kongsi atau kekuatan lain. Jangan andalkan ilah lain. Hanya bergantung pada Tuhan. Saya ingin saudara nanti ambil waktu, ya. Kalau seandainya besok adalah hari terakhir saudara, atau waktumu tidak lama lagi, apa kata-kata terakhir saudara untuk orang yang saudara pimpin? Apa yang paling penting yang bisa menjaga mereka makin sukses di dalam Tuhan? Ini pertanyaan untuk direnungkan. Seperti Yosua, saudara sudah mengorbankan banyak tenaga, perhatian, waktu, dan sumber daya lain untuk membangun sesuatu selama bertahun-tahun. Apa itu demi masa depan anak, cucu saudara, demi dampak pelayanan gereja yang saudara gembalakan, suksesnya perusahaan yang saudara miliki, organisasi pelayanan yang saudara pimpin. Yosua digelisahkan oleh beberapa hal yang mungkin bisa membuat semua perjuangannya sia-sia. Legasinya hilang, tidak bertahan lama. Apa yang menggelisahkan saudara? Apa yang punya potensi untuk membuat semua perjuanganmu, pengorbananmu, ya, selama ini akan hilang begitu saja, tidak bertahan lama? Hal-hal apa yang saudara gelisahkan bisa membuat apa yang saudara inginkan terjadi buat gereja, buat pelayanan, buat anak cucu saudara, buat perusahaan, bisa derail, bisa tidak terjadi, bisa runtuh suatu saat, dan tidak berkembang terus, akan jadi berdampak bagi Tuhan.
Di pasal 24 ayat yang ke-15 dikatakan Yosua berkata satu ayat yang sangat terkenal, "Aku dan seisi rumahku akan melayani Tuhan. Me and my household." Biasanya dalam kalimat Inggris yang bagus dikatakan my household and I gitu ya. My wife and I. Tapi ini Yosua sengaja me first. Dia yang menjadi teladannya dulu. Dia yang ambil komitmen, me and my household will serve the Lord. Ya. Di atas semuanya, ya, entah itu perusahaan, entah itu pelayanan, entah itu gereja, orang yang dipercayakan Tuhan pada saudara adalah keluarga. Nah, keluarga tidak melulu bahwa orang yang menikah terus punya anak, ada juga punya family yang bisa dianggap sebagai keluarga. Jadi ini berlaku bukan hanya untuk yang sudah menikah punya anak, tapi semua. Karena saudara punya keluarga juga, punya household juga. Ya. Poin nomor 1, bahwa keputusan yang diambil Yosua ini prerogatif bagi semua orang. Ya. Tidak hanya untuk mereka yang sudah menikah. Tidak semua pemimpin punya lingkup tanggung jawab secara nasional atau regional. Tapi setiap pemimpin punya tanggung jawab dalam lingkup keluarga. Entah sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai adik, sebagai kakak, sebagai paman, sebagai tante, sebagai kakek, nenek. Tapi saudara punya adalah bagian dari keluarga. Dan olehnya saudara punya tanggung jawab untuk memimpin keluarga itu. Atau mempengaruhi keluarga itu. Jadi ini prerogatif buat semua orang. Saudara sudah menikah, belum menikah, ya, tidak menikah, tetap bisa berkata, aku dan seisi household melayani Tuhan, mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Nomor 2, prioritas bagi semua. Jika toh saudara diberi kepercayaan memimpin tanggung jawab pelayanan secara nasional, regional, di gereja, di sinode, ya, perusahaan, corporate, apapun juga, tetap tugas saudara, ya, untuk making sure orang-orang dalam keluarga saudara menikmati semua yang Tuhan janjikan itu di atas semuanya. Janji Allah. Jangan sampai terpeleset di tengah jalan. Jangan sampai mandek tengah jalan. Jangan sampai hanya menikmati sebagian dari janji Tuhan. Yang ketiga, tanggung jawab dalam keluarga walaupun lingkupnya kecil, tapi bukannya lebih mudah. Karena hanya akan berhasil melalui peneladanan. Saudara-saudara yang pernah punya anak atau pernah jadi anak tahu, yang didengarkan anak itu lebih perbuatan kita daripada omongan kita. Kadang-kadang anak bisa nangkep hati kita dari perbuatan kita. Jadi dia tidak dengar omongan kita, dia ikuti perbuatan kita. Peneladanan. Nah, tiap tahun waktu saya di Compassion, pimpinan saya selalu bertanya, tugas tahun ini kalau di annual review, ya, tugasmu paling berat, tantanganmu apa? Dia berharap saya akan ngomong buka negara baru, kantor baru, atau apa yang lain, tantangan-tantangan yang lain. Tapi tiap tahun saya katakan tanggung jawab dan tugas paling sulit itu menjadi ayah di dalam keluarga sendiri. Ya. Karena apa? Karena setiap saat kita harus jadi teladan. Ya. Kalau di organisasi mereka tidak perform, saya bisa let go, bisa lepaskan. Ya. Tetapi di keluarga tidak bisa. Ya. Kuncinya cuma satu, jadi teladan. Jadi tidak lebih mudah, bahkan lebih sulit dalam keluarga. Kita bisa aja dikatakan berhasil di mana-mana, kalau tidak berhasil di keluarga. Firman Tuhan berkata, jangan memimpin di masyarakat kalau kamu tidak bisa memimpin di keluarga. Tapi bukan berarti semua keluarga dimanapun ada persoalannya. Saya yang mengatakan tidak lebih mudah, ya, justru lebih sulit. Yang keempat, household itu tidak hanya berarti anak kita sekarang atau keluarga kita sekarang. Household itu berarti dinasti, yang mengandung makna turun-temurun. The house of Jacob, the house of David,
Itu artinya turun-temurun semua. Strategi pemuritan keluarga yang berkelanjutan. Kita harus punya perspektif seperti Yusuf. Pandangannya jauh ke depan, ratusan tahun kemudian. Ya. Saya berdoa tiap hari. Keturunan ketiga, keempat, semua boleh melayani Tuhan. Itu doa saya tiap hari. Ya. Yang kelima, keluarga adalah satu-satunya dari 10 perintah Allah di mana dikaitkan dengan berkat. Ya. 9 yang lain tidak dikaitkan dengan berkat. Hanya hormati orang tuamu, itu dikaitkan dengan berkat supaya kamu, so that you will well, dan umurnya panjang. Di Alkitab, itu sebabnya saya juga kadang-kadang heran kenapa ujung-ujungnya Yosua komitmennya ke keluarga. Ya, karena ya keluarga unit yang paling penting. Satu-satunya perintah di mana ada berkatnya. Ini satu-satunya unit yang paling efektif untuk meneruskan legacy. Seperti yang tertulis di Ulangan pasal 6. Ajarkan pada anakmu, ajarkan pada anaknya, dan seterusnya. Terus ke bawah, keturunan ketiga dan keempat melayani Tuhan. Jadi komitmennya Yosua, saya harap menjadi komitmen saudara. Baik yang sudah menikah, yang mau menikah, yang tidak menikah, semua punya keluarga. Dan ini merupakan panggilan yang sangat mulia. Saya ingin ulangi 5 hal ini lagi. Prerogatif buat kita semua. Ya, kita semua punya keluarga, kita harus bisa punya dampak pada keluarga kita. Ya. Yang kedua, itu harus jadi prioritas di atas semua yang lain. Yang ketiga, butuh konsentrasi lebih lagi karena bukannya lebih mudah tapi lebih sulit, butuh peneladanan, jadi contoh. Ya. Yang keempat, ini berkelanjutan. Jadi kita berpikir bergenerasi-generasi kemudian. Jangan cuma seneng kalau anakmu bisa semua punya kerjaan, punya perusahaan, atau punya pelayanan. Tapi pikirkan bagaimana anaknya, cucunya, cicitnya, semua boleh mengasihi Tuhan, dikasihi Tuhan, melayani Tuhan, akrab dengan Tuhan. Doakan setiap hari dan beri contoh. Dan yang kelima, ini penting buat Tuhan karena apa? Kita lihat dalam 10 perintah Allah, satu-satunya perintah yang disertai berkat adalah keluarga. Waktu Tuhan memberi mandat kepada kita untuk memimpin, ya, di Kejadian pasal 1 ayat 28, kemudian pasal 2, Tuhan mengatakan tidak baik kalau kamu seorang diri saja. Maka dia kemudian mentahbiskan, institusikan yang namanya keluarga untuk memimpin dunia, untuk govern the world. Ya. Tuhan juga memakai institusi yang namanya keluarga. Lewat apa? Ya lewat keturunan yang Tuhan berikan, lewat kakak, lewat adik, lewat tante, lewat om, kakek, nenek, dan segala macam. Jadi kalau ada message terakhir daripada Yosua, kita tidak tahu kapan kita pergi, ya, kita mesti mikirkan orang-orang yang kita kasihi. Ya, kalau misalnya besok atau minggu depan atau lusa Tuhan panggil saya, apa ada yang bisa saya buat? Pesan-pesan terakhir apa yang saya mau berikan pada mereka. Kita semua ingin, semua orang yang kita bangun, yang kita muridkan, menerima semua janji Tuhan. Dan kita belajar dari Yosua, kita harus mulai dari hari ini.